Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dzinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang sholat isya dan tarawih yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kewajiban kita sebagai makhluk, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu beserta sholat sunat yang lainnya. Kemudian alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini kita sudah bisa menyelesaikan ibadah saum yang ke-22 ya. Mudah-mudahan ibadah saum kita ataupun ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah melimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya termasuk kita sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema yang diberikan pada saya hari ini, saya akan berbicara terkait dengan ancaman orang yang tidak mau berbayar zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim. Posisinya sama dengan pelaksanaan sholat ataupun ibadah sholat. Namun realitasnya antara ibadah sholat dengan zakat titik tekannya seolah-olah berbeda. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka kita merasa berdosa. Bahkan sudah tahu mungkin nanti ancamannya apa. Sehingga orang terkait dengan sholat sudah tidak diragukan lagi. Pasti seorang muslim akan melaksanakan sholat. Beda halnya kalau terkait dengan zakat. Zakat seolah-olah dianggap sesuatu yang tidak punya implikasi apapun, termasuk seolah-olah tidak ada ancaman bagi orang yang berzakat. Maka orang tidak melaksanakan zakat dianggap hal-hal yang biasa saja. Beda dengan kalau tidak melaksanakan sholat. Bahkan ya kalau kita menemui sahabat kita, anak kita, tangga kita, kalau tidak sholat kan pasti kita akan
menyuruhnya atau memperingatinya. Tapi kalau ada tetangga kita, sahabat kita, orang tua kita, saudara kita tidak bayar zakat, ini kadang-kadang ya kita tidak memberikan peringatan atau tidak memberikan penjelasan tentang kewajiban zakat. Padahal sholat dengan zakat posisinya sama, termasuk rukun Islam. Yang namanya rukun kalau tidak dilakukan salah satunya maka menjadi batal. Kita melaksanakan sholat tidak melaksanakan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau kita tidak melaksanakan zakat, maka muslimnya menjadi tidak sah. Itu dalam perspektif ushul fikih ya, yang namanya rukun. Oleh karena itu pantas zakat di Indonesia, penghimpunan zakat di Indonesia itu tidak begitu besar. Artinya potensi zakat di Indonesia itu belum terserap, belum terhimpun semuanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basnas bahwa potensi zakat di Indonesia per tahun itu 417 triliun. Sementara yang terserap oleh lembaga pengelola zakat baik oleh Basnas atau lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh ormas Islam, Lajisnu, PJU Persis, dan ormas-ormas yang lain, kalau diakumulasikan dalam 1 tahun perhimpunannya itu masih kurang dari 10 triliun. 1% pun atau 10% ya tidak nyampe 10%. Ini membuktikan bahwa zakat orang, kewajiban ataupun kesadaran orang terhadap membayar zakat itu masih kecil. Oleh karena itu maka ini perlu ada edukasi terhadap masyarakat sebenarnya. Jadi edukasinya tidak hanya terkait dengan ibadah sholat saja, tapi juga edukasi terkait dengan fikih zakat. Perlu disampaikan pada masyarakat bahwa zakat itu merupakan sebuah kewajiban, terutama kewajiban bagi orang atau orang muslim yang sudah sampai kewajiban untuk membayar zakat.